Gitu aja. Kak, mau tanya, Kak. Mau tanya nggak? Iya, makasih ya, Kak. Ya, Mau tanya nggak? kan? Kalau kaki O batasnya berapa senti, Kak? Sebenarnya tidak ada batas khusus ya. Biasanya bisa dilihat. Pokoknya dia kan harus lurus tuh. Lurus itu adalah kakinya, tulangnya. Nah, biasanya kalau dia O, biasanya dia lebih ke arah lateral atau ke arah sampingnya. Biasanya mungkin di atas 3 cm itu bisa dimasukkan klasifikasi O. Kalau X biasanya dia ke arah tengah atau medial. Pada kasus kondisi kaki X atau O, itu dia memang sudah bawaan lahir. Saya pernah dengar salah satu terapinya untuk memperbaiki proporsional kaki tersebut, tapi itu biasa dalam jangka waktu yang cukup lama pengobatannya. Tapi biasanya sih itu tidak terlalu diperhatikan oleh pemeriksa tes kesehatan. Yang penting dia tidak terlalu mencolok atau sampai mengganggu aktivitas. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Kak, izin bertanya. Oke. Kalau gigi taring itu maksimal dicabut berapa ya, Pak? Dan kalau misal itu dicabut satu, itu nanti mengurangi nilai atau langsung gugur? Kenapa gigi taringnya mau dicabut, Adek? Kalau gigi taring itu ada dicabut, ada maksimal Yang suruh cabut siapa? cabut kemarin waktu pakai BH. Gitu, nggak ada masalah sih. Ada suara di belakang, itu boleh dikecilin nggak? Suara apa itu? Coba dimut dulu ya. Kalau temannya. tensi darah tinggi pengaruh pas kesehatan. Bentar dulu. Itu ada suara di belakang, bisa dimut nggak dulu? Jadi nggak jelas dengar teman-teman semua. Oke, sorry Mas yang barusan, saya balik ke pertanyaan Mbak tadi. Yang pertama untuk gigi taring, boleh coba diulangi pertanyaannya? Kalau yang gigi taring itu ada maksimal dicabut berapa gitu nggak, Kak? Soalnya udah terlanjur waktu dulu pakai BH. Nggak apa-apa, Dek. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tidak dihitung jumlah gigimu. Setahu saya juga besok yang periksa juga bukan dokter gigi. Mau gigimu banyak, mau gigimu sedikit, yang penting dia proporsional, tidak ada lubang, tidak ada masalah. Secara khusus, tidak akan mempengaruhi nilai. Tenang aja. Makasih banyak, Kak. Oke, monggo. Kak, izin bertanya. Ayo, Mas yang tadi. Kalau izin, Kak, kalau tensi darah tinggi berpengaruh gak sih pas tes kesehatan? Mempengaruhi banget. Kan udah tak bilang tadi, tensi darah tinggi itu resikonya macam-macam, bisa stroke, bisa penyakit jantung. Jadi jangan sampai penyakit yang kamu sudah miliki atau penyakit yang orang itu memiliki justru nanti tambah buruk atau tambah berat, apalagi pada saat seleksi ini. Jadi biasanya sudah gugur di awal kalau yang punya penyakit kronis tersebut. Nah, tensinya setinggi apa dulu? Kalau tensinya cuma 130 atau tensinya cuma tingginya 140, apalagi kalian kan pasti rajin olahraga tuh sebelum tes ini. Biasanya setelah olahraga pasti naik sedikit tekanan darahnya. Biasanya itu mempengaruhi. Nah, ceklah tekanan darah itu sembari tiduran, berbaring, dan jangan aktivitas sejam atau 2 jam sebelumnya. Itu biasanya jauh lebih akurat. Gitu. Jadi biasanya umur-umur kayak kita ini jarang ada yang tensinya tinggi-tinggi banget karena kita masih muda, pola makannya masih sehat. Biasanya yang tensi tinggi itu di atas 30 atau 40 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan juga penyebab tensi tinggi bisa karena rasa nyeri. Kalau kamu lagi kesakitan, meriang, atau lagi sakit gigi, tensinya bisa naik. Atau kamu habis olahraga berat, lari, sit up, atau berenang dalam waktu lama, itu juga bisa bikin tensi naik. Jadi ceklah dia pada saat istirahat, atau 2 jam sebelumnya tidak aktivitas dulu. Itu lebih akurat. Jadi tidak terlalu khawatir kalau pada hari H-nya takutnya tensiku tinggi, gitu takutnya. Oke, makasih, Kak. Oke, monggo. Lagi? Ada? Mau tanya, Kak. Cara menekan tensi itu gimana, Kak? Menurunkan Apakah boleh tensi. sarapan dulu sebelum tensi? Tensimu berapa memangnya? 100, Kak. Hah? 100, kalau 1 sampai 110. Oh, normal Dari itu, 100. Adek. Itu normal. Normal, Kak.
Kadang-kadang saya 90 Kak, bisa 90, bisa 100. Ya, tergantung aktivitas. Nggak apa-apa, itu normal. 110, 100, 120 itu normal. Yang dikatakan tensi tinggi itu kalau dia di atas 130. Dan itu biasanya tensi yang menetap dalam 3 bulan. Kalau dia 3 bulan, kamu 140, 150, terus nah itu baru tensi tinggi. Dia biasanya butuh obat. Ada obat khusus. Tapi kalau tensinya naik, turun, berarti itu memang dipengaruhi oleh aktivitas. Makanya jangan begadang, jangan terlalu kelelahan. Periksalah tensi pada saat yang tepat. Biasanya baru kamu dapat nilai yang sesuai. Terima kasih Kak. Ya. Ada lagi? Mau nanya, Iya, silahkan. aku pernah baca di apa gitu. Nah, sebelum tes itu dianjurkan untuk puasa 8 jam sebelum tes kesehatan. Nah, itu benar nggak sih, Kak? Iya, betul. Saya baca teori itu juga. Kadang saya bingung, kenapa harus di puasa? Sebenarnya sih pemeriksaan yang menggunakan puasa atau tidak itu pemeriksaan gula darah ya kita kalau dalam medis. Jadi dicek untuk melihat gula puasanya, orang itu kencing manis enggak, jadi diceknya gula puasa. Tapi kalau hanya cek darah lengkap, cek serum, kemudian cek kencing, laboratorium urin, setahu saya itu tidak perlu. Cuman saya juga tidak terlalu paham pertimbangannya seperti apa sehingga itu dimasukkan ke salah satu persyaratan sebelum pemeriksaan lab. Tapi tidak apa-apa, dilakukan saja, tidak ada salahnya. Jangan lupa, puasa itu puasa makan minum, jangan makan, jangan minum. Mungkin tidak perlu terlalu lama, lebih baik mungkin sekitar dari jam 10 malam atau jam 11 malam saja. Besok paginya mungkin diperiksa jam 7 atau jam 8. Itu aja sih. Tapi kalau referensinya sampai kenapa harus diperiksa, padahal hanya pemeriksaan laboratorium sederhana sih saya kurang tahu ilmunya gimana. Terus kayak misalkan sebelum tes itu dianjurkan, kalau misalkan sarapan itu nggak apa-apa atau gimana, Kak? Sebelum tes apa dulu? Tes kesehatan. Tes Kan kesehatan tes laboratorium. kesehatan itu, iya. Gimana? Maaf, saya kurang paham. Tadi kan misalkan dianjurkan buat puasa 8 jam sebelum tes kesehatan tuh. Nah, kalau misalkan kayak pernah ada yang bilang juga itu kayak makan tuh nggak apa-apa, kalau sarapan juga nggak apa-apa. Cuman kalau sarapannya itu jangan yang kayak aneh-aneh gitu, yang wajar-wajar aja. Nah, terus kalau buat minum juga nggak apa-apa sih sebenarnya kayak gitu. Nah, itu kayak bener nggak sih gitu loh? Nah, itu ya itu dah makanya saya sempat baca referensi, memang tertulis syarat sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan laboratorium, puasa 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Hanya saja setahu saya pemeriksaan dilakukan untuk laboratorium itu hanya pemeriksaan sederhana yang tidak memerlukan puasa. Itu yang saya baca ya. Pertimbangan dari yang membuat persyaratan tersebut saya agak cukup kurang paham. Karena seharusnya puasa itu adalah salah satu persyaratan untuk pemeriksaan gula darah. Tapi setahu saya pemeriksaan gula darah yang dimaksudkan itu untuk orang yang didiagnosa kencing manis. Tapi nggak ada apa-apa, nggak masalah. Kamu puasa aja dari jam 10 malam atau 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Ya, siapa tahu memang yang dideteksi adalah gula darah tersebut adalah indikator penting untuk mendiagnosa orang tersebut kencing manis atau tidak. Kalau dikatakan sebenarnya boleh makan atau enggak, kalau yang dinamakan puasa, itu tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dan setahu saya, pemeriksaan fisik sama pemeriksaan laboratorium itu udah dibedakan. Nanti kan pemeriksaan darah hanya sebentar tuh, cuma diambil sampel, setelah itu selesai kamu makan 1 dus atau 1 baskom, nggak ada masalah. Jadi puasalah terlebih dahulu seperti yang memang disarankan, dari pukul 10 malam, jangan makan, jangan minum, lakukan pemeriksaan darah, lakukan pemeriksaan kencing, setelah itu selesai, baru kamu makan. Karena tidak mungkin dijadikan satu antara pemeriksaan lab sama aktivitas fisik atau pemeriksaan fisik. Makasih, Kak. Ada lagi pertanyaannya? Kak, itu kan terkait tes darah. Itu kalau misal hari-hari sebelumnya kita lagi minum, misal tadi sangobion atau obat
anti-infeksi atau vitamin lainnya itu apakah mempengaruhi nanti saat tes darahnya itu? Enggak sih, enggak mempengaruhi sama sekali. Yang penting jangan konsumsi obat psikotropika. Obat tidur, obat penghilang rasa nyeri. Biasanya itu dia ada golongan psikotropikanya. Mungkin teman-teman semua tidak terlalu paham karena memang bukan bidangnya, jadi pokoknya hindari obat-obat tersebut. Atau mungkin konsultasi sebelum mengkonsumsinya. Karena obat yang bikin ngantuk atau obat yang mengurangi rasa nyeri biasanya mengandung zat-zat tersebut. Itu yang bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium. Pastinya kencingnya, karena pemeriksaan narkoba dari urin. Tapi kalau pemeriksaan darah, mau konsumsi vitamin apapun, mau konsumsi paracetamol atau obat demam, misalnya kamu meriang, atau misalnya kamu flu, bersin-bersin, minum obat, hari H pun kamu minum obat, nggak ada masalah, karena memang itu tidak terdeteksi dalam pemeriksaan darah ataupun kencing. Karena pada dasarnya obatnya itu memang sebagai terapi aja, tidak ada kandungan yang aneh-aneh. Makasih, Kak. Kak, mau bertanya, Kak. Ada? Kalau misalnya kaki kita sering kesemutan tapi nggak ada varises, itu gimana ya, Kak? Apa ya? Biasanya sih kesemutan itu karena kurangnya ataupun menurunnya oksigenasi di dalam jaringan tubuh. Sorry ya, saya pakai bahasa medis. Jadi kalau memang sering kesemutan, lihat dulu, kamu ngapain kok bisa kesemutan terus? Suka ngelipet kaki enggak? Suka menyilangkan kaki enggak? Pola makan minumnya gimana? Pada kondisi orang yang kolesterolnya tinggi atau orang yang gula darahnya tinggi, biasanya gampang sekali kesemutan. Biasanya gitu. Atau orang yang suka duduk dilipat kakinya, menyilangkan kakinya, biasanya kan aliran darahnya juga nggak lancar, itu gampang sekali kesemutan. Hal-hal tersebut yang coba dikoreksi dan ditangani. Biasanya sih tidak akan berkepanjangan, apalagi adik-adik semua masih muda. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ketat banget, Kak, kalau pemeriksaan tes kesehatan buat IPDAN. Kenapa? Maaf? Ketat nggak sih kalau pemeriksaan kesehatan IPDN, Kak? Kayak skalanya dari 1 sampai 100 berapa kira-kira? Wah, 1 sampai 100, 1 sampai 10 aja kali deh. Banyak banget 1 sampai 100. Iya, pastinya ketat. Mungkin saya bisa katakan 8. Kebetulan kan saya nggak pernah periksa juga deh. Saya nggak pernah tes IPDN, dan kebetulan saya juga tidak masuk dalam tim pemeriksa tersebut. Tapi mungkin bisa dijadikan gambaran pada saat saya masuk pendidikan saya dulu. Jadi tesnya ya kurang lebih 8 sampai 9. Ketat ini bukan dalam artian bakal diforsir, kemudian bakal digencet habis-habisan, bukan. Tapi yang ada penyakit menyingkir, yang ada penyakit tidak lolos, yang tidak ada penyakit lolos. Biasanya seperti itu. Jadi tidak ada pengecualian salah satunya. Nah, yang penting kondisi tubuh kamu fit, pada saat hari H kamu tidak punya penyakit kronis dan sudah melakukan pemeriksaan dari jauh-jauh hari, biasanya insya Allah aman-aman saja. Gitu. Ketat sih pasti, karena memang kan ini untuk calon-calon petinggi di masa depan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pendidikan, misalnya stres, kemudian mungkin kan ada tes psikologis juga, bunuh diri atau melakukan kekerasan, itu yang tidak diinginkan oleh pendidik-pendidik kita. Kemudian jangan sampai dia mengkonsumsi narkoba, walaupun mungkin dia alasannya kan sakit kepala ya, itu tidak ada alasan untuk ke arah sana. Kemudian jangan sampai dia punya penyakit jantung. Kenapa? Kalau misalnya penyakit jantung, nanti pada saat pendidikan tiba-tiba kumat penyakit jantungnya atau tiba-tiba sesak nafas, jadi susah ataupun bisa mengancam nyawa. Itu yang tidak diinginkan oleh pendidik-pendidik maupun kita. Makanya ya cukup ketat sih. Ada lagi? Kak, mau bertanya. Gimana?
Kalau telapak kaki sama tangan sering keringetan itu gimana, Kak? Sering keringetan dalam kondisi apa? Biasanya kalau deg-degan itu suka keringetan. Kalau apa? Kalau apa, Dek? Waduh, adiknya mana ini? Saya Kak, bisa Hmm. tambahin? Ya. Kalau saya Kak, keringatnya biar kegiatan kayak sehari-hari Kak, itu berkeringat terus. Kayaknya perlu pemeriksaan deh, Dek. Mana tahu kamu ada penyakit lain. Coba ke dokter deh. Kan seperti saya bilang, jadi keringetan di tangan, di kaki, atau di tubuh secara umum, kalau dia berlebihan dan tidak wajar, misalnya enggak olahraga pun, lah kok keringetan terus, coba deh periksa. Siapa tahu ada penyakit yang memang memicu hal tersebut terjadi, karena keringetan yang berlebihan itu hanya gejala awal dari penyakit yang tidak diketahui. Itu aja sih. Periksa deh. Ya, Kak. Iya. Bertanya Kak, kan tes kesehatan pertama IPDN kan udah hamil 4 nih Kak. Apa efektif nggak kalau baru sekarang kita tambal gigi geraham Kak? Nggak apa-apa. Tambal gigi dia cuma hitungan jam aja. Pada saat pemeriksaan kemudian dilihat nih sama dokternya, oh kamu ditambal gigi ya, nggak masalah, nggak lolos. Berarti kan memang kelihatan bahwa kamu berusaha untuk mengobati penyakit yang ada. Jadi kelihatan gigi ditambal itu justru lebih baik daripada kamu biarkan giginya tidak ditangani sama sekali. Berarti nggak ngaruh pada saat tes ya Kak? Kenapa? Berarti nggak berpengaruh saat tes itu ya Kak? Nggak pengaruh, nggak apa-apa. Jadi kelihatan gigimu ditambal nggak masalah. Makasih Kak. Kak, kalau pakai gigi palsu? Congang berarti ya. Congangnya di mana? Gigi palsu di geraham bawah kiri kanan. Setahu saya sih nggak apa-apa ya. Karena tidak tampak dan tidak ada infeksi yang mengikutinya. Biasanya mungkin karena kecelakaan atau memang penanganan khusus dari dokter giginya akibat infeksi yang sebelumnya sudah terjadi. Jadi setahu saya itu tidak masuk poin yang menggagalkan untuk tes kesehatan ini. Gitu, asal jangan terlalu banyak saja, karena kalau terlalu banyak yang tidak ada giginya juga bisa mempengaruhi dari fungsi mengunyah seseorang. Itu aja sih. Tapi kalau cuma satu, nggak apa-apa. Mungkin pada saat pemeriksaan jangan pakai gigi palsu ya. Justru itu yang tidak bagus atau mengganggu pemeriksaan. Lepas aja gigi palsunya. Ya, Kak. Ada lagi pertanyaannya? Saya tanya, Kak. Kak, kalau waktu pemeriksaan EKG ya, kita itu nafas berat Kak ya? Itu apakah berpengaruh terhadap hasilnya itu, Kak? Nafas berat itu maksudnya kamu batuk atau sesak? Oh, nafas yang apa? Nafas dalam itu, Kak. Gimana nafas dalam? Nggak apa-apa kamu mau nafas dalam, mau nafas nggak apa-apa. Nggak mempengaruhi karena itu murni pemeriksaan elektrik jantung aja sih. Nggak apa-apa mau nafas dalam-dalam, mau ditahan nafasnya juga nggak apa-apa. Nggak mempengaruhi Kak. Asal jangan gerak terlalu berlebihan aja. Itu gimana, Kak? Kenapa? Kalau kita bergerak itu loh, apakah berpengaruh terhadap hasilnya? Hasil. Oh, nah kalau misalnya kamu tarik nafas, buang nafas yang bergerak dinding dada ya nggak apa-apa karena memang itu kan fisiologis. Tapi kalau tanganmu nggak bisa diam atau kamu miring kiri, miring kanan ya pasti nggak akurat. Makanya posisinya tiduran, rileks, atur nafas sebiasa mungkin. Udah selesai. Memang seperti itu bakal hasilnya. Tidak perlu nahan nafas segala, nggak perlu
gimana tegang itu nggak perlu, justru itu bisa memperburuk kondisi. Nanti malah kalau misalnya kamu tegang, stres, atau diatur-atur, dibuat-buat nafasnya, malah denyut jantung kamu cepet nanti kelihatan di rekaman jantungnya. Jadi relax aja, biasa kayak orang rebahan aja. Oh iya, iya Kak. Ada lagi? Mau izin tanya Kak. Untuk asam urat normalnya itu berapa Kak? Asam urat? Asam urat itu ada yang untuk laki, ada yang untuk perempuan. Laki beda, perempuan beda. Biasanya sih setahu perempuan di atas 5,6 ya. Itu kalau laki di bawah 7 dia harusnya. Di bawah 7 atau 6,5 seingat saya. Kalau di atas itu termasuk asam uratnya berlebih. Resikonya bisa ke penyakit ginjal. Jadi harus minum obat dulu berapapun umurnya. Tapi kalau misalnya dia hanya tinggi-tingginya dikit, misalnya nih patokan, setahu saya patokannya itu di atas 7, 7,5. Kalau kamu 7,8 atau 8, coba jaga makan dulu. Hindari kacang, hindari daun ambon, kangkung, bayam, isi dalam, jeroan, itu biasanya bikin cepat banget dia naik asam uratnya. Jadi isi dalam, makanan yang hijau pekat, sama kacang-kacang. Itu cepat banget bikin naik. Konsumsi banyak-banyak minum air putih, biasanya nanti seminggu atau 2 minggu kemudian kelihatan perubahan yang berarti. Tapi kalau memang pengen cepat-cepat turun, konsumsi obat, nggak apa-apa. Ya Kak. Kasih Kak. Mau nanya Kak. Ya. Kalau tinggi aku kan 157 cm, berat badannya 45. Kekurusan nggak sih Kak? Berapa? Berapa nih? 157. Terus? Terus? Badannya 45. 45. Beratnya enggak sih, bagus kok Dek, beratmu tuh 157 tingginya, beratnya 45 kg, bagus kok. Saya juga sekitaran segitu. Normal kok. Kalau khawatir, coba searching aja di Google. Karena tadi saya enggak sempat kasih contoh ya, Body Mass Index namanya, pemeriksaan indeks massa tubuh, BMI. Searching aja di Google, nanti dikasih tahu rumusnya. Jadi rumusnya pakai tinggi badan, hitungan meter. Misalnya nih tadi si Adek 157, jadi beratnya 45. Jadi 45 dibagi 1,57 kuadrat. Nah, nanti hasilnya berapa? Nanti ada di sana klasifikasinya. Kalau penasaran, beratku ideal nggak ya? Itu cek aja di sana. BMI namanya, Body Mass Index, untuk melihat kurus, normal, atau overweight. Ada lagi pertanyaan? Tanya. Ya, silakan. Itu kan gigi saya bolong, Kak. Terus itu di bolongnya itu tumbuh daging gitu. Itu ya berpengaruh apa? Pengaruh dong, harusnya ditambal. Kalau misalnya udah tumbuh daging, itu jaringan baru. Nanti kalau misalnya terangsang, dagingnya itu bakal bikin nyeri luar biasa. Dan itu sangat mudah infeksi. Saran dari saya, itu harus ditambal dulu kalau sebelum pemeriksaan. Karena itu sangat mempengaruhi. Ya. Jadi masih bisa ditambal ya, Kak? Bisa, tergantung sih. Kan saya nggak lihat nih giginya. Jadi gigi itu ada yang bisa ditambal, ada yang enggak. Nah, yang enggak itu kenapa? Apakah dia terlalu besar bolongnya? Biasanya harus dicabut sama mahkota ataupun gigi semuanya. Gigi yang bolong itu maksud saya. Tapi kalau misalnya dia mahkota ataupun cangkang giginya masih
banyak atau bagus, biasanya cukup ditutup aja atasnya supaya dagingnya nggak tambah gede yang di tengah itu dan tidak menimbulkan rasa nyeri kalau kamu ngunyah yang dingin ataupun tidak gampang infeksi kalau lupa sikat gigi gitu. Oh, gigi yang kalau gigi gingsul itu gimana ya Kak? Baiknya dicabut atau apa Kak? Tergantung gingsulnya seberapa parah ya. Tapi kalau cuma gingsul sedikit, hanya keluar dikit dan tidak terlalu mengganggu sih, saya rasa nggak masalah. Tapi kalau dia di tempat yang menonjol dan kelihatan, oh itu tahu saya nggak masalah. Oh, nggak ada masalah. Kalau giginya berlubang di bagian ujung sini gimana Kak? Ditambal dulu ke dokter gigi sana. Oh, tidak. Iya, harus bersih ya giginya. Kenapa? Berarti kalau gingsul seperti tadi tidak apa-apa ya Kak? Tidak dipermasalahkan kesehatan? Setahu saya sih nggak apa-apa. Ada lagi? Aku Kak mau nanya. Silakan. Kalau kan di indikator kesehatannya itu nanti kan ada tensinya normal. Terus kalau tensinya tinggi atau rendah itu gimana Kak? Nggak lulus. Biasanya sih. Harusnya misalnya gugup atau gimana ya? Biasanya kalau gugup itu bisa bikin naik tensi, tapi nggak selalu sih, nggak sampai tinggi-tinggi banget. Ya, itulah maksud saya, istirahat yang cukup sebelumnya, persiapkan kondisi tubuh matang-matang, supaya setidaknya kalau misalkan kamu ngerasa gugup, ada rasa percaya diri karena ngerasa saya sudah melakukan hal semaksimal mungkin, jadi tidak akan terlalu membebani tubuh. Untuk gugup yang bikin tensi naik, paling naiknya dikit aja sih, nggak sampai yang di atas 150. Karena murni yang biasa tensinya tinggi banget itu memang sudah ada yang abnormal. Tapi lebih ke arah denyut jantung aja yang lebih tinggi daripada biasanya kalau pada kondisi gugup. Makasih Kak. Pak, izin bertanya Kak. Nih, monggo. Temannya ada bertanya tadi. Kalau keringatan karena deg-degan itu gimana Kak? Karena deg-degan. Atur nafas. Tarik nafas, buang nafas. Itu aja sih. Karena deg-degan, jangan deg-degan, kan nggak mungkin. Jadi kita harus bisa manage psikologis kita sendiri. Manage bahwa ini semua akan selesai kalau kita jalani. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja karena saya sudah persiapkan semua secara matang dari jauh-jauh hari. Insya Allah semua akan baik-baik saja selama saya menjalaninya dengan semaksimal yang saya bisa. Dan saya sudah jaga kesehatan dengan baik, saya sudah konsumsi makanan bergizi, insya Allah saya bakal lancar-lancar saja. Nanti urusan lulus atau tidaknya, urusan belakangan. Yang penting kamu fit pada saat itu. Itu aja sih. Ya, Kak. Kasih Kak. Yuk. Ini tanya lagi Kak. Kak, apa benar kalau kita sering begadang itu mempengaruhi daya kekuatan kita buat lari Kak? Maaf, coba diulang. Gimana? Kalau kita sering begadang, apakah benar mengurangi kekuatan lari kita, daya tahan lari kita? Kita sering capek gitu. Bisa diketik nggak? Saya agak kurang jelas. Ketik aja deh. Agak putus-putus gitu. Kalau kita sering begadang gitu Kak, apakah kalau saat tes lari nanti bakal mempengaruhi Kak? Sorry, masih putus-putus. Ketik aja deh, nanti aku baca ya, biar nggak salah ya. Ketik aja bro, bener putus-putus. Ada lagi pertanyaan?
iya, gigi yang tumbuh di gusi atas, ya itu kan gingsul, sama bahasa Indonesia gingsul. Nggak masalah sih, yang penting dia tidak mengganggu aktivitas, tidak menimbulkan resiko ke arah penyakit tertentu, saya rasa nggak masalah. Dan tidak dalam jumlah yang banyak. Ya, gigi yang tumbuh di gusi, gingsul. Ada lagi pertanyaan? Kak, mau nanya dong. Cara ngatasi wasir grade 1 gimana nggak? Masih kecil itu. Jaga pola makan. Cuman itu saran saya. Jadi Terus kalau masih mengedan grade 1, saat BAB itu harus dianu juga ya, Kak? iya, jangan terlalu banyak ngeden, karena semakin sering ngeden, semakin menonjol pembuluh darah yang udah gede tersebut. Banyakin makan buah ya, Kak? Ya, supaya tidak perlu ngejen terlalu keras. Dan minum air putih yang banyak. Kalau misalnya ngejen terlalu keras, apalagi dalam jangka waktu lama, biasanya pembuluh darah yang besar tersebut akan sering banget keluar, sehingga akhirnya dia membesarnya permanen, nggak bisa masuk. Nah, itu yang dikatakan ambeien gede dan grade-nya tinggi 4. Biasanya itu perlu operasi. Tapi kalau dia kecil, biasanya hanya keluarnya pada saat kita ngejen aja. Nanti kalau kita nggak ngejen, dia masuk lagi. Dia memang begitu sifat pembuluh darahnya. Nanti kalau misalnya kita ngejen, dia keluar lagi. Ada di mana grade-nya sangat kecil, tapi dia mengakibatkan perdarahan. Ada. Jadi mungkin ngejennya keras banget, atau kotorannya mungkin agak sedikit lebih keras, kemudian pecah dia pembuluh darah yang menonjol tersebut, jadi netes kayak darah. Tapi nggak ada masalah, yang penting dia tidak grade-nya tinggi, dan perdarahannya tidak aktif, itu tidak akan mengganggu penilaian. Kalau untuk yang grade-nya 1, jaga pola makan, jangan konsumsi makanan pedas, minum air putih yang banyak, konsumsi buah-buahan tinggi serat. Sayur itu juga bagus, tapi biasanya yang sangat mempengaruhi adalah buah-buahan. Mungkin pepaya itu kelihatan banget dia perubahannya kalau kita konsumsi dalam jangka waktu yang sering. Kasih, Kak. Oke, ini ada pertanyaan, bedanya varises ringan sama berat dilihat dari apanya? Dilihat dari rupanya. Jadi kalau varises ringan sama varises berat dilihat dari lebarnya dari pembuluh darah tersebut dan luasnya. Nah, pada kondisi varises berat, dia itu gede banget, kelihatan biru banget, dan pasti lama banget penyembuhannya. Jadi lebih baik memang pemeriksaannya dari jauh-jauh hari, sehingga penanganannya juga jauh lebih optimal. Kemudian ini ya, kalau varikokel, saya baca dari banyak literatur, varikokel masuk ke salah satu kriteria yang menggugurkan pada calon-calon yang akan melakukan tes-tes kesehatan tersebut. Kenapa? Karena dia akan menimbulkan rasa nyeri kalau misalnya pada saat pendidikan nanti. Nah, itu yang dihindari pada pendidik-pendidik kita, supaya dia tidak memperburuk kondisi ataupun penyakit yang sudah ada. Biasanya varikokel yang pelebaran pembuluh darah vena di bagian kelamin diikuti juga pembuluh darah vena yang melebar di bagian kaki. Jadi biasanya bisa bersamaan, bisa juga berdiri sendiri-sendiri. Jadi lebih baik berobat dulu ya. Stretch mark. Kak, Oke, ya, gimana? Kak, aku kan sering susah tidur. Gimana sih tipsnya supaya tidurnya? Susah tidurnya dari kapan? Udah dari dulu atau yang dari baru-baru ini aja? Dari dulu, Kak. Kalau dari dulu berarti memang sudah kronis ya sifatnya. Biasanya kalau susah tidur dan dalam jangka waktu lama sampai mengganggu aktivitas, misalnya sampai pening, sampai susah konsen, biasanya memang butuh obat. Obatnya salah satunya golongan psikotropika biasanya. Tapi tetap harus konsultasi dokter, karena itu tidak bisa dibeli atau dijual bebas, dan dosisnya sesuai dengan dokter yang memeriksa. Lebih baik coba konsultasi aja. Ada tips lain nggak, Kak, selain harus Oh
ya, ada salah satu, mungkin bisa nanya sama dokter-dokter atau tenaga medis, ada salah satu obat yang tidak mengandung golongan psikotropika, tapi efek sampingnya bikin ngantuk banget, itu CTM biasanya. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu pilihan kalau benar-benar takut nggak lolos, tapi nggak bisa tidur banget malam sebelum tes, boleh diminum. CTM, obat. Biasanya di puskesmas banyak, warnanya kuning, boleh. Kalau nggak mau minum obat, biasanya teorinya, konsumsilah minuman hangat sebelum tidur dan kondisikan ruangan istirahat dalam kondisi yang lebih gelap daripada biasanya. Jadi matikan lampu atau mungkin menggunakan cahaya meja belajar atau temaram. Kemudian konsumsi susu hangat, itu biasanya membantu tubuh lebih rileks sehingga bisa tidur. Gitu. Ada lagi? Ya, Kak. Kasih. Oke. Nih ada yang nanya nih, mukanya jerawatan. Jerawatannya karena stres ya, karena stres mau tes, jadi nggak bisa tidur, jadi malas cuci muka yang rajin ya. Yang penting jerawatnya nggak infeksi, nggak kotor, dan kamu sudah berusaha mungkin menggunakan pembersih wajah, ya tinggal tunggu proses penyembuhannya aja, insya Allah tidak akan mempengaruhi penilaian. Biaya MCU, saya nggak tahu ya, soalnya beda instansi, beda-beda MCU yang diinginkan. Kalau untuk setahu saya terakhir bisa habis 700-an sampai 800-an ribu. Itu sudah include pemeriksaan darah sama ronsen dadanya. Tapi saya nggak tahu sekarang. Itu 2 atau 3 tahun yang lalu. Tapi sekitaran segitu. Dan MCU dia tidak ditanggung asuransi BPJS. Karena dia murni umum dan ya keluar dari kantong sendiri, lumayan. Pemeriksaan jantung, EKG, sama darah. Setahu saya sih kurang lebih 700 ribu. Itu dulu, nggak tahu sekarang. Kak, Apa? tanya soal yang puasa tadi. Kan disuruh nggak boleh makan yang lain dulu. Tapi kalau minum air putih nggak apa-apa kan, Kak? Seharusnya sih enggak ya. Karena kan puasa betul-betul. Tapi enggak juga. Seharusnya sih tidak. Teorinya, kalau menyarankan seseorang untuk berpuasa, untuk pemeriksaan darah, disarankannya jangan makan, jangan minum, karena itu yang dinamakan puasa. Tapi kalau kalian memang bukan untuk pemeriksaan medis atau untuk mendeteksi penyakit yang kira-kira sangat akurat, kan ini tidak perlu hanya melihat kamu normal nggak, kamu punya penyakit nggak kira-kira, saya rasa sih nggak masalah. Karena ini hanya untuk seleksi penerimaan aja, bukan untuk mendeteksi penyakit yang kira-kira kamu punya. Jadi mau minum, saya rasa nggak ada masalah. Untuk tes ini ya. Ada lagi? Kak, saya mau bertanya, Kak. Oh, ya. Itu pembuluh darah yang warna hijau-hijau di betis itu apa varises apa enggak, Kak? Kalau menonjol itu varises. Tapi kalau tidak menonjol, setahu saya itu bukan varises. Karena ada orang yang mungkin kulitnya putih atau yang tipis, kelihatan dia pembuluh darah. Mungkin lihat di tangan kita ada kayak menonjol warna biru, itu bukan varises, itu memang pembuluh darah vena kita. Cuman yang membedakan adalah varises itu dia lebih lebar daripada biasanya, sehingga kelihatan jelas teraba atau kelihatan mencolok sekali daripada jaringan kulit lainnya. Gitu. Kalau ini kan enggak nih. Dia murni memang seperti itu. Ini ada yang nanya bau mulut. Gimana? Kalau misalnya gigi bungsu itu berpengaruh gak, Kak? Gigi bungsu. Gigi bungsu? Gigi bungsu. Gigi bungsu itu? Gigi susu. Yang tumbuh. Enggak, yang baru tumbuh gitu loh di paling belakang geraham. Nggak apa-apa sih, nggak pengaruh itu. Kalau stretch mark, Kak? Apa, Kak? Apa dikurangi nilainya? Stretch mark. Nggak apa-apa sih. Setahu saya sih itu nggak masuk kriteria penilaian karena dia kelainan kulit aja dan tidak ada efek ke arah penyakit tertentu sih. Oke, Kak. Makasih.
Ini izin bertanya, apakah benar jika kita sering begadang saat kita lari nanti akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita saat lari? Misalnya cepat lelah. Iya, betul. Jadi kalau sering begadang, otomatis tubuh yang seharusnya istirahat atau pemulihan, dia tidak bisa memulihkan diri secara optimal. Otomatis pada saat esok paginya ingin aktivitas, ya bakal lebih capek daripada orang yang istirahat dengan nyenyak sebelumnya. Nah, seperti mata yang diforsir bekerja berlebihan di depan laptop. Bayangkan saja, misalnya kita di depan laptop, belajar, cahaya laptop sangat terang, belajar hingga larut malam. Coba aja, belajarnya sampai jam 2 aja. Kamu bangun pukul 5 atau pukul 6 pagi, pasti rasanya pening banget di bagian sini. Kenapa? Karena diforsir. Seharusnya mata ataupun tubuh yang istirahat dalam jam-jam tertentu justru tidak bisa istirahat, malah digunakan dengan cara berlebihan di esok pagi harinya, otomatis juga tidak akan menghasilkan kondisi fisik yang optimal. Justru jatuh dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi jauh lebih capek, lebih pusing, mungkin ada mualnya. Padahal sebelumnya aku nggak ada masalah, nggak punya penyakit, tapi memang kondisi tubuh tidak pernah bohong. Ya, kondisi fisik maksud saya. Seluruh tubuh butuh istirahat, mau mata, mau otak, dan yang lainnya. Kalau tidurnya jam 11 malam tetap berpengaruh atau tidak? Tergantung siklus tidur orang masing-masing. Ada yang biasa tidur jam 11, ada yang biasa tidur jam 9, ada yang tidur jamnya 8, itu tergantung orangnya masing-masing. Jadi tidak ada patokan khusus. Tapi memang sebaiknya tidurlah dari 6-8 jam sebelum aktivitas berat. Biasanya itu lebih optimal istirahatnya untuk kondisi fisik besok paginya. Kalau puasa, sebenarnya sih bau mulut itu lebih ke arah higienis tidaknya mulut seseorang. Itu poin dari penilaian tes kesehatan gigi dan mulut. Jadi bukan berarti orang yang bau mulut nggak lolos karena bau mulutnya, bukan. Tapi bau mulut sebagai indikasi bahwa orang tersebut mungkin tidak rajin menggosok gigi, tidak rajin membersihkan bagian mulut atau menjaga kebersihan dirinya. Nah, itu bisa dijadikan cerminan orang tersebut untuk kedepannya. Mungkin tidak akan bisa merawat orang lain ataupun merawat atasan ataupun pada saat pemerintahan dia ditunjuk nanti. Jadi biasanya itu bisa mengurangi poin. Jadi gosok gigi yang teratur. Kalau merasa ada bau mulut, lihat penyebabnya apa. Kamu konsumsi makanan apa? Biasanya makanan yang kandungan proteinnya tinggi, telur, ikan, laut, itu bisa mengakibatkan bau mulut jangka panjang. Atau mungkin karang gigi. Jadi check up sebelum pemeriksaan dilakukan. Bekas luka maksimal berapa sentimeter, tidak ada patokan khusus tahu saya kalau untuk bekas luka. Sebenarnya lebih ke arah lokasi. Kalau lokasinya di area wajah dan cukup besar, mungkin kisarannya di atas 2 atau di atas 3 cm dan kelihatan sangat menonjol, mungkin itu bisa mengurangi penilaian. Tapi tidak berarti menggugurkan orang tersebut, hanya mengurangi penilaian saja. Tapi kalau dia di bagian tubuh yang tertutup akibat penyakit ataupun cedera yang dialami yang sudah lampau tanpa ada infeksi di daerah tersebut, sudah dapat pengobatan yang optimal dan tidak ada kelainan kulit lainnya, saya rasa tidak ada masalah. Ini nanya biaya bekas gigitan nyamuk. Emang tidur di mana? Gigitan nyamuknya gede banget kok. Biaya scaling, kalau di rumah sakit, saya nggak tahu ya yang terbaru ya 100.000 apa 150.000. Tapi setahu saya ditanggung BPJS kalau kamu ke rumah sakit. Kalau misalnya ke klinik gigi atau ke rumah sakit tapi tidak pakai BPJS ataupun asuransi mungkin bayar. Setahu saya sih terakhir 100 atau 150, tergantung
klinik ataupun instansi kesehatannya. Kisarannya seperti itu. Kamu tanya, Apa? kalau tambal gigi bagusnya yang laser atau yang biasa, yang manual? Saya nggak tahu ya kalau tambal gigi yang terkini, karena kebetulan itu kan beda profesi ya, dokter gigi, dokter umum, saya dokter umum. Nah kalau saya yang tahu sih hanya tambal gigi yang manual ya, menggunakan semen, namanya semen gigi. Tapi kalau untuk yang laser, kebetulan saya tidak tahu, mungkin lebih baik konsultasi dengan dokter gigi yang mana paling baik. Insya Allah dia bakal menyarankannya. Ya betul, setahu saya scaling dan tambal gigi itu bisa di-cover oleh BPJS di instansi kesehatannya. Jadi kalau kamu punya BPJS, namanya BPJS itu pasti di fase pertamanya dulu, di puskesmas atau mungkin di klinik atau di dokter praktek misalnya. Jadi kamu ke sana dulu, bilang sama dokter di sana, saya mau pemeriksaan kesehatan, salah satunya adalah pemeriksaan gigi dan mulut. Nah, nanti minta rujukan di sana, karena biasanya pemeriksaan gigi untuk scaling itu nggak bisa di dokter praktek biasa. Jadi nanti minta rujukan, kemudian ke rumah sakit besar, nanti ditanggungnya di sana, entah tambal gigi atau scalingnya. Tapi itu pun tergantung dokter gigi masing-masing. Saya tidak bisa memastikan pasti ditanggung 100% atau tidak. Tapi biasanya bisa di-cover ataupun dibantu oleh asuransi kesehatan tersebut. Tapi tetap minta rujukan dulu dari BPJS pertamanya. Ya. Kak, Apa? biasanya yang menyebabkan varises itu apa, Kak? Varises. Iya. Varises? Iya. Biasanya sih gaya hidup ya. Pola hidup, kemudian kalau pola makan sih secara khusus tidak ada. Mungkin pernah dengar kalau habis lari jangan dilipat kakinya, jangan jongkok, lurusin aja, itu betul. Jadi kalau kita lari atau aktivitas berat menggunakan kaki ataupun yang menghasilkan denyut jantung berlebihan, otomatis aliran darah kita kan jauh lebih lancar dan cepat. Kalau misalnya kita menekuk kaki, otomatis yang aliran darah yang dari jantung ke kaki ke jantung itu bakal terhambat. Jadi kayak nyangkut gitu loh. Pernah nggak kamu lari ataupun duduk, jongkok, ataupun melipat kaki dalam waktu lama kemudian kesemutan? Nah, kenapa kesemutan? Karena aliran darahnya nggak lancar. Itu yang terjadi pada orang varises. Itu sudah kejadiannya berulang-ulang, kamu melipat kaki misalnya atau habis lari, kemudian kamu tekuk, kamu silangkan, itu berulang, kesemutan, kamu biarin aja. Nah, aliran darah yang nggak lancar lama-lama akan terbendung di pembuluh darah, terutama pembuluh darah di bagian kaki yang memang aktivitasnya paling berat. Nah, di sana nanti akan tampak benjolan lama-lama, kebiruan, melebar, hingga akhirnya bentuk yang abnormal. Sehingga pola hidup yang sehat itu bagus. Kalau misalnya tidur, bagusnya kaki sedikit lebih ditinggikan daripada tubuh. Tidak harus tinggi sampai sejajar dengan tembok, cukup ditinggikannya mungkin sekedar 10 derajat saja menggunakan bantal atau guling. Ini cari dari mana? Mood. Ini kan? Sudah semua. Semua. Lu bakal mau bawa? Kalau mau ke sakit kan. Ini video tuh. Lu mau ke apa tuh? Oke, mungkin sekian itu saja. Ada yang bertanya lagi? Sekian. Kak, saya mau nanya, Kak. Oke. Jadi, saya kan banyak alergi, Kak. Jadi, apa alergi itu berpengaruh buat tes kesehatan nggak, Kak, nanti? Alergi apa, Dek? Tapi kita harus minta dulu. Ada alergi penyedap Dari buatan, mana? telur, Kak, sama ikan laut. Ya, seperti yang saya bilang, alergi itu dicetuskan oleh faktor pencetusnya itu sendiri. Hindari faktor pencetus selagi kamu mampu, maka insya Allah tidak akan ada masalah. Kalau merasa alergi telur, ya jangan konsumsi telur. Kalau alergi udang, jangan konsumsi udang, jangan konsumsi terasi. Jangan sampai itu akan menimbulkan masalah pada saat kamu pemeriksaan nanti. Kamu mau alergi apapun, mau alergi makanan apapun, tapi kalau pada saat pemeriksaan kamu tidak mengkonsumsi dan dalam kondisi fit, insya Allah itu tidak akan jadi masalah. Karena itu memang udah kelainan tubuh masing-masing. Itu tidak akan mempengaruhi penilaian. Terima kasih, Kak. Oke.
Mungkin 2 pertanyaan lagi terakhir ya. Ada yang bertanya lagi 2? Jangan. Kalau setelah berolahraga, baiknya kaki diselonjorkan berapa menit? Terus ciri-ciri penderita varises seperti apa? Berapa menit ya? Mungkin 30 menit kali ya, 20 menit sampai 30 menit. Itu setelah olahraga supaya aliran darahnya lancar. Kemudian ciri-ciri penderita varises seperti apa? Yaitu ada tampak pelebaran dari pembuluh darah vena di bagian kaki terutamanya. Kemudian biasanya keluhannya adalah gampang kesemutan dan pada beberapa kasus rasanya nyeri. Hanya itu saja yang bisa kita identifikasi dari kasus varises. Oke, ini ada beberapa pertanyaan mengenai bisul, mengenai kutil, mengenai jerawat, dan penyakit kulit lainnya. Yang penting, kelainan kulit itu tidak infeksi, tidak lagi merah, tidak lagi bernanah, tidak dalam kondisi kotor, dan sudah dilakukan pengobatan sebelumnya, atau tidak dalam jumlah yang banyak atau berlebihan, insya Allah tidak akan mengganggu dalam hasil tes kesehatan ini. Kalau misalnya lukamu ataupun bisul atau jerawat ataupun skar itu lagi infeksi, obati dulu jauh-jauh hari sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan. Sekali lagi, pemeriksaan kesehatan itu sudah ditetapkan tanggalnya. Jadi mungkin bisa kalian tangani masalah-masalah jauh-jauh hari sebelum hari H tersebut. Penyembuhan ataupun proses pengobatan itu bukan sesuatu yang instan. Beda penyakit, beda waktu pengobatannya. Jadi jangan menuntut kamu berobat sekarang mau langsung sembuh, nggak bisa. Jadi berobatlah dari sebelum-sebelumnya. Saya rasa penyakit apapun, mau kamu sakit telinga pun lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Belum tentu kamu sakit telinga biasa. Mana tahu benang telingamu bolong, mana tahu infeksi berat sehingga tidak bisa 1-2 hari sembuhnya. Periksa diri secara rutin, check up, kalau ternyata ada masalah, amandel atau yang lainnya, segera diobati. Oh ya, tips saya, jaga kesehatan, konsumsi multivitamin, terserah mau multivitamin apapun, jangan konsumsi makanan yang terlalu tinggi garam, karena bisa mengakibatkan naik tekanan darah tiba-tiba. Kemudian jangan begadang, jangan konsumsi kafein karena bisa mengganggu istirahat dan meningkatkan denyut jantung, bisa bikin asam lambung naik juga. Jangan konsumsi makanan pedas dulu, nanti bisa bikin kamu kumat mahnya, apalagi nanti hari H kamu stres, nambah naik asam lambungnya. Jangan konsumsi minuman dingin supaya kamu nggak flu. Mungkin saran dari saya itu. Suntik. Oke, pertanyaan terakhir ya, suntik varises. Suntik varises itu hilangnya berapa hari setelah suntik? Suntik varises itu ada varises ringan, sedang, berat. Untuk yang ringan biasanya hitungan minggu. Biasanya bisa 1, 2, 3 minggu. Kalau dia berat, kelihatan menonjol banget, gede dan banyak, itu bisa sampai bulanan. Bisa 3 sampai 4 bulan. Itu tergantung dari pembuluh darah orang tersebut. Jadi lebih baik pengobatannya dari jauh-jauh hari. Dan itu nggak ditanggung asuransi. Lumayan banyak keluar duit, tapi insya Allah akurat pemeriksaannya dan kalian harus siapin diri matang-matang supaya nggak rugi di ongkos, nggak rugi di waktu, dan juga nggak kecewa diri sendiri maupun orang tua. Oke, mungkin cukup itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas keterlambatannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa japri pribadi, tanya sama moderatornya. Cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Maaf ya. Dadah. Dadah, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih, Kak. Oke, Assalamualaikum. Salam. Salam. Salam.